Dia 11 sama 12 cuma 0. Oke, kita udah dan mulai masuk ke medan pertempuran ya, di mana kita lihat sini dari arah Lumbermill menuju ke Marble Works ya. Pesawatnya udah mulai masuk dan ada beberapa tim yang udah mulai turun di sini. Oke, kita lihat sini dari Eko Esport coba mengambil Lumbermill, di mana di sini ada dua tim yang kayaknya berdekatan. Oke, T4G sudah terjadi baku hantam. Kita lihat di sini masih ada GRC Esport yang berhasil menemukan satu orang, di mana seorang Randy sudah terjatuh, sudah terkulai lemas, tersyukur kesakitan kali ini. Apakah bakal di end? Oke, masih bisa ternyata dari revive ya, karena musuhnya masih terlalu jauh range-nya. Di sini masih ada waktu untuk menyelamatkan rekannya. Oke, sementara dari tim 5 ya, di sana ada Siren ya. Ada Siren Esport yang coba nantakin terus ke arah tim GRC. Oke, coba mulai di counter lagi sini, di mana mereka masih minim banget lootingan. Ini karena baru turun ya. Kalau kita lihat sini dari GRC Jojet sini masih belum ada helm, belum ada face. Oke, mulai ditembakin lagi ke arah Lim, di mana Lim sudah terjatuh di sana. Apakah masih bisa ditolong? Kita lihat di sini, coba di backup ya. Kita di sini masih ada seorang Randy yang masih terus nembakin ke arah Wings di sana. Coba mengcounter ya, supaya rekannya masih ada waktu. Dia ada waktu di mana untuk merevive ya, merevive rekannya di sana. Oke. Masih dengan Siren seperti yang kena lagi di sana, tertembak langsung kepalanya, di mana dari seorang GRC Romi ya, berhasil melumpuhkan satu orang dari tim Siren Esport. Seorang jatuh di sini, apakah bakal di end? Oke, tentunya langsung diambil 1 poin kill dan sekarang menjadi 2 poin kill bagi GRC Esport. Oke, hati-hati, seorang Lim sana masih terus tertembak. Kita lihat sini apakah dari Siren Esport bakal mundur. Oke, kita cek dulu sini. Masih ternyata di sini diajak duel lagi. Satu orang lagi terjatuh. Masih ada satu lagi di sana, ada seorang Raw. Apakah Raw bakal bertahan? Dan sayang sekali. Oke, Siren Esport harus rata di zona pertama. Oke. Betul banget, dan ini keren banget ketika turun dari pesawat, dan memang VOD juga adalah tempat yang cukup luas dan mempunyai banyak sekali kampan, banyak sekali slot yang dibutuhkan oleh setiap player. Kebetulan GRC Esports sendiri pun turun dan langsung mendapatkan senjatanya, sehingga bisa langsung memberikan pressure ke arah Siren Esports, sehingga Siren Esports pun berada dalam posisi yang cukup menyulitkan dan akhirnya harus tereliminasi di posisi ke-12. Oke, di sini ada standing round ya. Di posisi pertama ya, ada Bonafide Esport dengan 21 poin, kemudian ada NGID Esport dengan 16 poin, XCN Dewa dengan 11 poin, dan West Bandit Esport dengan 10 poin, Giant Esport 10 poin, dan Rimo Arjuna dengan 9 poin. Oke, kita lanjut lagi. Di sini masih ada kesempatan ya sebenarnya bagi United Esport EcoSport di match kedua, di mana mereka harus bermain total ya, bermain total untuk match keduanya ini, Bah ya. Betul banget. Jadi sebisa mungkin mereka tetap harus mengumpulkan kill, apalagi teman-teman yang memang tertinggal di match pertama. Oke, di sini sudah ada Rimo Arjuna ya dari tim 4 yang bakal bertemu dengan tim 10 di sana. Betul. Ya, Rimo Ahnaf di sini lagi coba lakukan back off. Ternyata tim 4 sendiri pun tidak fokus terhadap tim 10. Oke, terjadi duel lagi di sini, di mana NGID Support sudah ketemu dengan jodohnya. Di depan ada The Pillars. Oke, terjadi duel jarak dekat, di mana kita lihat dari MP40 NGID sudah berhasil meratakan satu orang, dan kita lihat sini, kita lihat Iki ya, seorang Iki harus terjatuh di sana. Apakah Ejak bisa ditolong? Sementara kita lihat sini coverannya dari belakang masih terus natakin ke arah tim NGID. Oke, udah mulai maju lagi dari seorang Iki di sana dengan shotgunnya. Ada Dilko ya, Dilko di sana di belakang yang ternyata nggak berhasil kabur dia. Sayang banget ya. Hampir aja dia coba tarik ya, coba menyelamatkan placement, tapi masih terus kena ya. Damage-nya masih masuk dan harus diratakan, harus puas di posisi ke-11. Betul. Pertarungan jarak dekat yang cukup menarik dengan NGID sebagai tokoh utama, di mana Iki langsung meras The Pillar yang dalam kondisi kekurangan 2 pemain. Dan oke, kita kembali lagi ke medan peperangan, di mana di sini ada Bonafide yang harus berduel dengan United ya. Di sini masih saling baku hantam. Oke, coba dilempar granat ke arah United. Apakah dapat menjatuhkan pemain? Oke, masih cukup
sedikit ya, masih sedikit damage yang masuk, di mana dari seorang Dance udah mulai masuk ke dalam rumah. Di sana kita coba tembakin dari seorang Sican, udah mulai terkena damage yang cukup banyak. Oke, masih cukup sabar ya, kita lihat dari tim 12 coba membagi posisi, di mana satu orang di sana udah mulai masuk dari sebelah kanan, dan 18 Dares ini udah mulai masuk lagi. Oke, ada satu orang di WC di sana, udah kayak terjatuh langsung terkulai. Masih ada satu orang di belakang, masih terus dikejar. Kita lihat dari seorang EC udah terjatuh lagi dengan double vektornya, luar biasa sekali. 18 Dares sana mendapatkan 2 orang ya tadi dilumpuhkan. Oke, masih ada satu lagi di dalam. Kita lihat, dan ternyata dengan double vektornya tadi ya, luar biasa banget nih performa dari Bonafide. 3 kill sudah diperoleh, dan sayang banget harus kehilangan seorang AK di sini ya, Bah ya. Betul. Bonafide sendiri pun tidak mau kehilangan poin di match sebelumnya, sehingga kita tadi lihat juga bahwasannya 18 door itu memiliki poin kill terbanyak ataupun man of the match di match sebelumnya dengan 5 poin kill, dan barusan juga satu pertarungan yang cukup mempunyai gengsi sendiri buat Bonafide, di mana Bonafide sendiri pun langsung masuk memberikan pressure kepada unitnya, langsung keluar masuk dari satu rumah membagi vision dan coba melakukan split position. Namun sayang sekali di mana Bonafide sendiri pun cukup konsisten dengan permainannya sehingga bisa mengeliminasi Unite di posisi ke-10. Oke, yang menarik di pertandingan kedua, kalau gue lihat ini ada beberapa tim yang langsung tabrakan di awal ya, Bay, dan langsung mendapatkan beberapa poin kill walaupun memang resource-nya masih belum terlalu maksimal ya. Betul. Yap, mungkin karena mereka menggunakan bounty, jadi ketika mereka butuh resource yang maksimal, mereka butuh kill dulu untuk bisa mendapatkan Vegetable 4 mungkin, ataupun senjata-senjata andalan mereka, ataupun assault rifle mereka juga perlu, ataupun AR-nya, gluonya bisa didapatkan ketika kalian menggunakan bounty. Dan ini menjadi poin plus ketika kalian memang cukup pede untuk bisa mendapatkan poin kill di early dan tercakup di mana bounty kalian bisa mengcover resort kalian di early. Oke, ini kita ini masih di zona kedua ya. Oke, zona kedua ini masih belum ada yang menggunakan supply airdrop juga ya. Mungkin karena timingnya memang belum pas. Oke, kita kembali lagi di sini di mana tim West Bandit sudah bertemu dengan NJID ya. Oke, coba tembakin tadi, kalau kita lihat dengan VSS beracunnya berhasil ngurangin sedikit damage dan masih bisa ditarik. Oke, ternyata di sini kita lihat tarik mundur ya. Enggak, langsung dilanjutkan lagi, sama-sama geser ya. Warnya coba ditarik dulu, coba cukup sabar ya dari tim West Bandit ini. Ya, ini pertarungan di area long range di mana mereka harus long range, di mana ada satu sungai juga yang memisahkan antara kedua tim. Tentunya akan hanya membuang-buang resort dan akan menjadi satu buah kerugian bagi kedua tim ketika resort mereka minim. Kemudian ada tim lain yang datang menjadi third part di atas pertarungan yang terjadi antara kedua tim yang berseberangan ini, sehingga mereka akan dalam kerugian yang menurut gue itu sangat rugi banget. Oke, kalau kita lihat di sini di maps, kayaknya tim GRC ini bakal ketemu dengan tim 9. Oke, udah kelihatan di sana di mana ada Cupai di bawah ya dari NXL. Udah mulai ditatakin dari atas, dari seorang Ajo di sana sudah mendapatkan setengah damage-nya. Sementara Sugik di sana coba moving lagi ke arah kiri. Oke, coba naik, dia coba memanfaatkan obstacle dan masih berhasil selamat. Sementara dari bawah coveran dari tim NXL masih cukup jauh menurut gue ya. Seorang Sugik di sana harus lepas sendirian, coba tarik dulu ke kiri, dan ini adalah sebenarnya ini kurang tepat menurut gue ya. Ini kita lihat dari seorang Sugik. Ya, Oke, masih terus ditatakin seorang Sugik, dan bener banget ya, ini adalah kerugian sebenarnya buat NXL di mana coverannya terlalu jauh ya kepada rekannya, dan Sugik harus terculik begitu saja. 1 poin kill berhasil didapatkan lagi oleh GRC ya. Dan kita lihat sini NXL masih kesulitan. Oke, coba di cover dulu seorang GRC ini, di mana ternyata ada danger zone ya. Di sini ada danger zone. Apakah mereka bakal keganggu? Kita lihat aja nanti. Oke, masih terus ditarik dari NXL. Terus tembakin terus dari X Romi di atas, yang dari seorang X Slim. Oke, coba tarik dulu dia sedikit karena ini ada red zone ya. Red zone yang mengganggu peperangan. Kalau sini sempat break ya, jadi break sedikit. Iya, betul banget. Pertarungan antara GRC dan juga NXL. Waduh, dimana tadi Sugik sempat terkena beberapa health poinnya dan coba memanfaatkan pohon sebagai obstacle pertahanannya, tapi Sugik juga akhirnya tereliminasi, dimana GRC sendiri pun cukup konsisten. Oke, di sini ada seorang Jarsi yang ternyata 2 orang ini harus terkena danger ya. Oke, di sini masih ada seorang Romi yang coba mulai masuk, dan sayang banget tadi Jars kehilangan nyawanya ya, Bah. 7 kill sudah diperoleh GRC Esport. Ini luar biasa sekali perolehan
poin kill ya di match kedua, di mana mereka di sini masih menjadi kill leader ya, kill leader di match kedua. Betul. Dan JRC sepertinya punya tingkat kepercayaan dia yang meningkat, di mana dia punya poin buaya di match pertama. Namun sebelum itu kita akan lihat bagaimana pertarungan antara tim 3 dan juga tim Rimo. Di sini udah ada West Bandit ya. West Bandit Esport yang udah mulai masuk, di mana di bawah ada Rimo, Arjuna. Oke, udah saling baku hantam di sana. Coba memanfaatkan skill krononya di atas untuk bertahan ya. Dari belakang Skylord terus natakin ke arah Rimo Arjuna, di mana seorang Alpha ini udah cukup deket banget, dan sayang banget di sana berhasil di counter dengan baik. WB Elektra harus terjatuh begitu saja. Rimo Arjuna mendapatkan 1 kill ya. Sayang sekali Elektra harus kehilangan awalnya, di mana di belakang kita lihat ada satu tim yang kayaknya bakal join to fight ya. Oke, kita cek di sini ada tim Giant Esport yang udah mulai naik, di mana di sana West Bandit kayaknya bakal kejepit dari belakang. Giant Lee udah mulai naik di sana dengan Thompson yang coba ditembakin terus, dan meratakan 2 orang. Luar biasa sekali Giant Esport memanfaatkan momen di mana Rimo lagi baku hantam dengan West Bandit, dan ini adalah kerugian bagi West Bandit, di mana dia terjepit dan langsung diratakan dalam sekejap. Betul. Dan West Bandit sendiri pun tidak aware, tidak notice juga atas step yang ada dari arah belakang, sehingga Giant Esport dengan leluasa menjadi third party atas pertarungan antara West Bandit dan juga pemain-pemain dari Rimo, sehingga ini menjadi satu buah keuntungan buat Giant Esport, yang mana ini backstep yang cukup sempurna karena Giant Esport sendiri pun tidak kehilangan satu pemain pun, bahkan Giant Esport mendapatkan 2 poin kill, dan ini masih early dan masih menjadi 1 poin yang menjadi satu keuntungan buat Giant Esport. Oke, kalau kita lihat di sini Giant Esport nggak melanjutkan war ya, di mana mereka sebenarnya tahu di depan udah ada tim Rimo, Arjuna, tapi mereka di sini memilih untuk set up lagi, coba looting lagi dari mayat-mayat tadi ya, dari tim Giant Esport ya. Betul. Nah, ini dia keuntungan berada di dalam kampung yang cukup maksimal, di mana tim Rimo sendiri pun punya bangunan, punya kampung yang bisa mengcover mereka dari tembakan demi tembakan yang akan diberikan oleh pemain-pemain daripada tim Giant Esport. Meskipun Giant Esport berada di posisi high ground, tapi high ground juga punya celah yang sangat menyulitkan, di mana mereka bakal lebih gampang ternotis ya kan, karena tingginya posisi mereka. Oke, ini untuk circle pertama udah semakin menutup, dan kita lihat kayaknya zona kedua juga bakal keluar. Tapi sebelum itu, kalau kita saksikan di sini di atas ya ada NJIG, di mana di jembatan udah ada Iko Esport juga yang nongkrong di sana. Oke, udah mulai tembak tipis-tipis, tapi masih ini ya, masih nggak terlalu barbar ya, Bah ya. Betul. Ini masih sama-sama nahan untuk match 2. Betul banget. Mereka juga masih jaga ritme sepertinya, dan seperti ada pertarungan di sini. Oke, di sini ternyata ada pelontar yang udah mulai dilempar, di mana seorang Eko Arjuna harus terjatuh lagi. Oke, masih ada 2 orang, seorang Amor. Apa yang terjadi di sana? 2 orang sudah menjadi korban. 1 lagi coba ditembak oleh seorang Eniga ini, dan oke, 1 orang ya, Armor harus kehilangan nyawa dari belakang. Coba diras kita di sini dengan menggunakan MP5-nya. Oke, coba mengurung diri 1 orang dari NJID, di mana di belakang sudah terjatuh lagi 1 orang, dan ternyata berhasil diratakan ya. Mantap banget ya, NJID menambah poin killnya menjadi 8 sejauh ini. Betul, NGID Esport harus menjadi tim yang perlu diwaspadai juga buat teman-teman di divisi 2 ya kan, dimana dia berkali-kali meratakan beberapa tim sehingga sampai ke circle ketiga dia sudah dapatkan 8 poin kill. Bahkan kalau kita breakdown ke match pertama, mereka pun mendapatkan cukup banyak kill dengan permainan mereka yang cukup Oke, cepat. di tempat lain kalau kita lihat sini ada Giant tadi yang sudah tertembak ya. Oke, zona keduanya ternyata sudah keluar, di mana di depan ada tim 11 ya kalau tidak sini deh. Oke, masih ada waktu lagi, kita lihat sini zonanya, circle sudah mulai mengecil, di mana di belakang terjadi tembak-menembak ya antara Bonafide ya, Bonafide di sini yang udah mulai atakin terus sama NJID dari atas, dan ini adalah sebenarnya kerugian bagi Bonafide karena di sini zonanya sudah mulai bergerak, sudah mulai mengecil, dan tentunya zona-zona kerinduan udah semakin menyakitkan ya. Oke, ditembakin terus dari atas dari seorang Iki. Masih terus ditatakin terus ya. Ektinder sana udah mulai tampak kesulitan, di mana 1 orang dari tim 12 sudah terjatuh, dan sebentar lagi circle-nya bakal menutup, dan tentunya bakal sakit banget ya. Oke, kita lihat di sini circle-nya sudah menutup, dan ada tim 12 masih ada di belakang ya tadi dari tim Bonafide. Ya,
Bonafide sudah dinotis oleh pemain-pemain daripada NGID. Tadi juga ada Iki dengan senjata yang mana Iki punya dua middle range atau senjata jarak dekat dua-duanya. Oke, Dipaksakan berhasil untuk menembak. dilumpuhkan lagi, Bah. Satu orang dari tim 12 masih bertahan, satu lagi di mana masih ada 18 di sana di belakang batu dan gua rasa bakal tereliminasi karena zonanya udah sangat sakit. Oke, sekarang di depan sudah kita lihat ada XCN ya. Ada XCN Esport yang harus bertemu dengan NGID ya. Oke, yang menarik di sini NGID masih terus menambah pundi-pundi kill di mana totalnya sekarang menjadi 10 kill. Betul, ini dia XCN Dewa yang udah punya circle lebih dulu dibandingkan dengan NGID. Apakah bakal mempertahankan circle-nya? Oke, tim Giant ternyata di sini kita lihat coba nyebrang di mana dia nggak begitu saja, hampir aja dia ngasih nyawa ya secara gratis. Soalnya dia tadi coba renang dan gua rasa itu bukan keputusan yang tepat ya, Pak. Betul. Oke, udah mulai masuk lagi di sini di mana Iki dari NJID tadi masuk menggunakan vehicle. Ada XCN dan kalau gue lihat tadi ada seorang yang megang M79. Betul. Dan ini adalah senjata yang cukup mematikan menurut gua di zona-zona terakhir ya, apalagi udah makin rapat. Oke, kembali lagi di sini ada Rimo Arjuna yang udah moving ke dalam zona di mana tim 10 di belakang masih tertinggal dan gua rasa ini bakal terelim sih ya. Oke, tim 4 di sini masih bisa ditolong kah seorang Kimit di sana masih tersegur kesakitan di mana kita lihat dari seorang Fakih juga Oke, keputusan yang tepat tapi sayang sekali ya zonanya udah nggak bisa ditahan. Udah mulai sakit banget. Oke, di mana kita lihat dari seorang SND yang udah mulai keluar dari sarangnya. Oke, udah mulai dilempar-lempar granat. Coba berduel dengan tim Giant di sana ya. NGID. Sorry, udah mulai ditembakin terus. Coba diputar lagi di mana orang Ren sudah terjatuh. Dari Erzel juga ternyata masih ada Ren sendirian. Coba berduel tadi dengan shotgunnya. Siap shoot lagi. Apakah dia berhasil meratakan? Oke, sayang banget SCN Dewa harus pulang ke lobby. Dan gila banget ini NJID Sport menambah lagi pundi-pundi killnya menjadi 14 kill. Betul. XCN terkena M79 daripada pemain NGID sehingga resort ataupun apa yang mereka miliki menjadi terkurang. Ada pemain yang terknockdown juga sehingga akan sedikit rapuh dan sedikit lebih mudah untuk NGID untuk memfinish daripada pemain-pemain daripada XCN Dewa. Oke, ini zona 4-nya udah mulai tertutup ya. Dan masih ada seorang NXL ya. Oke, tershutdown ternyata. Di sana NXL player terakhirnya ya harus kena granat tadi kalau nggak salah ya gue lihat ya. Betul. Oke, tersisa 2 tim ya di sini. Kita lihat dari GRC masih bertahan sampai 2 besar, ini luar biasa sekali. Ada pelontar. Oke, mulai dikeluarin pelontar di sana tapi masih bertahan dengan skill chrononya masih belum masih bisa ya. Oke, coba duel lagi di sini di mana seorang Marsha. Oke, coba ditutupin dengan glue wall. Seorang Iki udah mulai masuk, India berhasil menjatuhkan 1 orang di sana. Oke, Ajo juga sudah terjatuh. Masih ada Lim di belakang. Terus ditatakin ke arah tim NJID. Oke, udah mulai masuk lagi. Di mana di bawah masih ada satu orang. Oke, coba duel dengan shotgunnya. Dan ternyata hasil yang maksimal diperoleh oleh NJID Esports ya. Ini mantap banget dengan kill yang cukup banyak, performa yang cukup baik, mereka bisa buyah di match kedua. Wow, keren banget untuk NGID Esports. Iya.